Selanjutnya adalah pasal yang ke-32. Yang pertama, satuan gerakan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk yang A. Satuan Karya Pramuka, yang B. Gugus Dharma Pramuka, yang C. Satuan Komunitas Pramuka, yang D. Pusat Penelitian dan Pengembangan, yang E. Pusat Informasi, dan yang F. Badan Usaha. Yang kedua, ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal yang ke-33, yang pertama, pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pembimbing. Yang kedua, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatorisan serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur yang A. Pemerintah, yang B. Pemerintah daerah, yang C. Tokoh masyarakat. Yang keempat, majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Selanjutnya pasal yang ke-34. Yang pertama, ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan kuartir dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. Pasal yang ke-35, yang pertama, gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa yang pertama, lambang, yang kedua, bendera, yang ketiga, panji, yang keempat, himne, dan yang terakhir, pakaian atau seragam. Selanjutnya adalah pasal yang ke-36. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas yang A. Menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. Yang B. Membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan yang C. Membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Selanjutnya pasal yang ke-37, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Selanjutnya pasal yang ke-38, setiap peserta didik berhak yang A. mengikuti pendidikan kepramukaan, yang B. menggunakan atribut pramuka, yang C. mendapatkan sertifikat atau tanda kecakapan kepramukaan, dan yang D. mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan pramuka. Selanjutnya pasal yang ke-39, setiap peserta didik berkewajiban yang A. melaksanakan kode kehormatan pramuka, yang B. menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka, dan yang C. mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Pasal yang ke-40, orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Selanjutnya pasal yang ke-41,
orang tua berkewajiban untuk yang A. Membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan. Yang B. Membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Pasal yang ke-42, masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan kependidikan kepramukaan. Selanjutnya pasal yang ke-43. Yang pertama, keuangan gerakan pramuka diperoleh dari yang A. iuran anggota sesuai dengan kemampuan. Yang B. sumbangan masyarakat yang mengikat. Dan yang C. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B selain berupa uang dapat juga berupa barang atau jasa. Selanjutnya pasal yang ke-44, pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel, serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal yang ke-45, satuan organisasi gerakan pramuka dilarang yang A. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, atau yang B. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Pasal yang ke-46, yang pertama, satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dapat diberlakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua, satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tepat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya pasal ke-47, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yang A. organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan tepat diakui keberadaannya. Yang B. satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Yang C. aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan. Dan yang D. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal yang ke-48, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya pasal yang ke-49, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang-undangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia.